Oke. Oke, yuk. Mungkin ini sangat luar biasa tadi Benar. Yang benar, jangan lip service loh. gimana sih mungkin memerankan film yang kayaknya simpel ya, orang anggapnya enteng gitu soal mental health, tapi ternyata itu penting banget ya jadi bahan perbincangan hari ini gitu. Ya pertama masalah mental health sih bukan ringan ya, bukan apa ya, bukan yang mudah. Justru itu dalam banget sih ya. Dan gimana caranya Mas Doni? Ya kita sih berusaha sedemikian rupa untuk berpegangan pada naskah ya yang diberikan, juga directing dari sutradara, juga tentunya bekal dari mencari masing-masing karakter kayak apa, kayak kita tuh berpegang pada itu sih. Tapi ada relate nggak sih sama kehidupan masing-masing gitu? Saya sih kalau dibilang dengan karakternya enggak ya. Aku juga enggak dengan karakternya. Cuma ini kalau saya baca memang naskahnya dan setelah lihat filmnya, memang di setiap generasi seperti contohnya di Fahmi atau Ibu Sukma atau misalnya sekarang deh narasi anak-anak sekarang memang gampang sekali untuk sedikit dapat pressure, sedikit dapat stres, maunya bunuh diri, mendingan mati aja seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu pengaruh dengan media atau sosial media, atau mungkin mereka pengaruh pandemi. Cuma itu saya alami dalam keluarga saya dan kemenakan gitu, sedikit-sedikit mendingan mati aja deh, males ngomong. Jalan pintas gitu. Iya, tapi kan nggak selalu jalan pintas itu benar. Bunuh diri ngapain sih? Hidup tuh enak banget, hidup tuh indah banget kok. Gitu. Pembuatan film sendiri ada tekanan psikologis karena belajar sangat mendalami. Kalau pertanyaannya itu sih memang balik lagi bagaimana kita harus konsisten dengan naskah. Formulasi kata-kata saya mungkin nggak bener ya, tapi bagaimana saya memperkosa Marsha atau misalnya Mas Vino juga sebagai suaminya. Ya udah kita blending aja dengan tokoh itu, perkosa aja dulu tokoh lo, nanti begitu keluar pada saat take ya udah ngalir, jadi nggak ada mekanisnya gitu. Ya kalau mendalami mah itu pasti Iya. harus ya kita ya sebagai pemain. Beda-beda sih ya. Ya. Saya dikasih tanggung jawab satu scene, satu line, 1000 scene, 1000 line, semua akan saya mainkan dengan benar. Begitu juga dengan Mas Tino, Marsha atau teman-teman aktor yang lain, karena bagaimana kita mendeliver, bagaimana kita tidak menganggap enteng satu adegan, menurut saya itu sih yang harus kita pegang sih. Maksudnya untuk film ini, kalau buat saya iya, tantangan baru, tema baru, karakter baru pastinya dalam setiap project kita ketemu karakter baru. Di sini pertama kali saya juga main dalam film yang looping, yang berulang-ulang, dengan tema yang sangat menarik kalau buat saya. Pendalamannya sih gimana? Kan tadi kan Mbak Marsha bicara menjadi seorang ibu gitu ya, punya anak gitu. Apakah memasukkan itu ke dalam, memang ada di kehidupan sehari-hari menjadi seorang ibu, jadi tinggal memasukkan itu aja ke peran itu, atau ada yang berubah mungkin, atau seperti apa? Iya pasti iya ya, karena saya punya anak, kurang lebih saya tahu rasanya kalau anak kita sakit rasanya kayak apa, kalau kita kangen sama anak jauh rasanya kayak gimana gitu. Ya kita coba aja kalau dibayangkan ketika anak harus diambil lebih dulu dari kita, saya rasa kurang lebih kita bisa menyelami rasa itu ya. Iya, sebenarnya kalau kita ngeliat film ini sebuah gambaran yang real gitu, bahwa kesehatan mental itu
berpengaruh di usia berapapun gitu, di level usia berapapun, di lingkungan manapun, keluarga, pekerjaan, pertemanan gitu. Dan di film ini secara simpel tapi menggambarkan secara jelas gitu bahwa hal itu bukan sesuatu yang main-main gitu, bukan sesuatu yang ringan gitu loh. Terus bagaimana caranya menghadapi itu ya seperti di film ini. Kita semua harus peka gitu, peka sama siapa, peka sama orang-orang di sekitar kita. Karena banyak banget dialog-dialog di sini yang gambaran bahwa banyak sekali gitu kelihatan orang-orang di luarnya begitu ceria, begitu senang, tapi sebenarnya punya tekanan mental yang luar biasa gitu yang dihadapin, mau itu di usia remaja sampai usia berumah tangga gitu. Dan buat saya senang sekali gitu ketika mendapatkan film ini walaupun sedikit, tapi buat saya ini sangat penting gitu. Seperti Mas Doni bilang, nggak ada peran yang kecil, peran yang besar, semuanya bagus gitu. Dan ketika saya baca skripnya ini, wah ini penting banget gitu. Dan saya mau menjadi mau ambil bagian di sebuah film yang penting ini. Dan isunya di tahun 2023 ini kesehatan mental itu sangat tajam banget gitu. Kalau kita melihat di anak-anak muda sekarang gitu, bahkan bercandaan kayak aduh gue stres di sekolah, gue pengen mati aja, itu nggak boleh. Itu sering banget kita denger di anak-anak kecil, aduh gue stres banget ya belajar gue kesel banget ya, pengen gue tusuk deh itu, padahal bercanda itu nggak boleh gitu. Nah hal-hal seperti itu yang menurut saya sebagai penonton gitu ya, film ini bisa mendeliver itu gitu. 4 aktor utamanya ini bermain sangat luar biasa gitu, seperti natural banget gitu dengan dia. Saya yakin banget sih karena saya udah baca skripnya, dialog itu panjang banget tapi bisa nonton hampir 2 jam itu nggak merasa bosan, itu hal yang luar biasa. Apalagi saya pernah main film looping, tapi ini tantangannya lebih luar biasa karena di satu tempat 4 kali 6 meter harus bermain di situ dengan properti yang itu aja, dengan emosi yang harus selalu naik gitu ya. Itu buat saya nggak sembarangan aktor bisa main di karakter-karakter itu gitu. Dan saya rasa Mas Doni, Marsha, Ringo, Anggini sangat luar biasa banget gitu di film Kembang Api ini. Mas Vino mungkin sama Kak Marsha khususnya berperan sebagai orang tua yang kehilangan anak. Di live kalian juga punya anak. Tadi Mas Vino juga bilang kayaknya sekarang stres sekolah pengen bunuh diri. Ada pilihan khusus nggak sih ketika kalian sekarang sebagai orang tua? Apakah bertanya langsung ketika Zizi pulang sekolah? Kayak gitu-gitu hal seperti apa yang kalian treatmentkan supaya mungkin tahu kondisi mental health mereka? Tentunya kita banyak bicara, tapi juga yang paling utama adalah kita kayaknya memberikan contoh sih ke anak gitu, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menghadapi masalah, itu yang membuat kita orang tua semakin lama, kan kita jadi orang tua juga terus belajar ya, dari awal sampai dari anak kecil sampai dia besar, kita juga berproses untuk lebih bijaksana, untuk lebih peka, untuk lebih memahami keadaan. Kitanya juga belajar gitu, kitanya juga orang tua tuh harus belajar juga gitu, terutama mendengarkan anak. Enggak juga anak kecil dianggap ya cuma anak kecil omongannya gitu-gitu aja, enggak. Buat saya memang anak gitu, segala manusia sebisa mungkin memang yang paling utama dari kecil itu memang udah ditanamkan rasa cinta yang penuh, rasa aman, rasa percaya diri gitu, kalau bisa juga rasa mandiri untuk bekal di kemudian hari. Dan itu kan nggak mudah kita berikan kalau kita orang tuanya juga nggak bisa memberi contoh itu, nggak bisa memberikan energi itu. Saya rasa juga sulit kalau cuma hanya ngasih tahu. Sama kayak di film ini sih sebetulnya, ketika karakter-karakter ini cara mereka berkomunikasi kepada anak yang terkena masalah itu, dicoba kan berbagai macam karakter, dari karakter-karakternya dengan yang keras, tegas, sampai ternyata mereka harus mendengarkan dengan hati gitu. Dan itu yang baru bisa dapat, dan itu juga belajar buat kita semua gitu. Kadang-kadang
bukan kasih sayangnya yang nggak ada, tapi cara komunikasinya yang salah. Iya. Gitu. Ya saya banyak dapat pelajaran banget sih dari film Kembang Api Tapi ini. pernah notice nggak sih mungkin kelihatan anak kayaknya kok lagi nggak ada yang baik gitu sama anak, pernah notice gitu nggak sih mungkin ketika Ya pasti Mas Doni Ada juga lah ya. pengalaman juga mesti kayak Iyalah. kalau ada sesuatu yang kita harus itu peka dengan benar. anak kita loh. Anak kita bahkan bisa jadi musuh, teman, teman berargumen, teman untuk main, teman untuk saling ngasih input. Gitu. Nggak selamanya orang tua tahu semuanya kok. Iya. Sebaiknya sih juga harus tahu. Jadi kalau pertanyaan tadi pernah nggak sih peka? Harus pernah. Harus iya. Harus pernah. Untuk menjaga kesehatan mental anak sendiri mungkin seperti apa, apalagi di pergaulan sekarang. Tumbuhin self esteemnya, jadi jangan selalu dikecilin. Kalau misalnya contoh paling gampang, apa ya kamu nggak bisa naik sepeda, cuma itu kan jadi anak jadi gitu Orang loh. berpikir itu hanya Saya di omongan encourage dong. ringan, Bener. biasa. Menurut kita tuh amat sangat simpel. Apa ya kamu nggak bisa naik sepeda gitu, teman kamu. Nah, Apalagi di compare. membanding bangku Nggak boleh. comparing itu adalah hal yang salah satu hal Jadi yang paling self-esteem-nya berbahaya dulu sih. dibangkitin anak mulai dari kecil. Salah satu supaya hal nanti yang dia paling pada saat berbahaya. mau aktualisasi diri udah lebih gampang. Dan belajar untuk empati sama orang. Iya, itu yang paling Anak-anak sekarang coba tanya, kakak kelas kamu tahu berapa angkatan di atas kamu? Tahu berapa angkatan di bawah kamu? Kayak monyet semua, ngumpul semua. Iya kan? Kayak monyet semua. Gak ada yang tahu teman sekelasnya juga semua, aku rasa. Udah nggak usah bisa dipungkirin deh. Itu yang harus kita koreksi pada saat sekarang sebagai orang tua. Nggak ada yang pernah jadi orang tua kok. Nggak ada yang pernah. Saya juga segini nggak pernah jadi orang tua. Mas Vino juga belum pernah jadi orang tua. Orang tua saya juga belum pernah jadi orang tua. iya. Tapi saya pernah muda. Gue belum pernah tua loh. Tapi kalau di keluarga kalian seperti apa? Ngejaga kesehatan mental anak sendiri gitu. Mana ya? Iya sebetulnya tadi harus peka gitu. Kadang-kadang hal yang paling simpel adalah misalnya ketika anak bangun pagi kita udah bisa lihat ekspresinya malas untuk sekolah. Dulu kalau saya sama banget tadi film ini. Dulu kita cuek gitu. Ayo nggak sekolah gue sabet loh misalnya. Kalau sekarang nggak bisa. Kita harus lihat kenapa dia nggak mau sekolah. Mungkin tiba-tiba dia nggak suka sama temennya di sekolah. Mungkin apa tiba-tiba mungkin dia ada problem, mungkin PR yang dia belum kerjain. Tapi kalau dia datang sekolah nanti dia di ini sama gurunya. Jadi memang harus kenapa nggak mau sekolah lagi. Jadi harus jelas gitu, semuanya harus peka gitu. Bukan cuma anak aja yang harus peka sama orang tuanya, tapi orang tua juga harus peka sama anaknya gitu sih. Kalau misalnya kita nggak, dan peka itu harus dilatih gitu, nggak bisa antar tumbuh sendiri, enggak. Kita harus benar-benar harus tahu gitu. Kita kalau udah sama orang tua tuh sensitif tuh harus ditumbuhkan gitu ya. Hal-hal yang paling kecil lah seperti itu. Sama kayak tadi Mas Doni bilang, anak gue udah bisa, anak lain udah bisa naik sepeda, anak gue belum bisa. Ayo sini udah bisa naik sepeda, jangan kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih sebetulnya. Dan untuk hal seperti itu orang tua nggak pernah jadi orang tua karena kita belajar terus untuk jadi orang tua gitu. Oke? Thank you semua. Makasih banyak. Ganti suasana. Tapi meringkas juga nggak sih waktu berpenampilan jadi lebih cepat? Ya Anggi, tar dulu. Apa? Kayaknya saya rasa orang yang udah punya anak mungkin juga pernah merasakan kalau anak sakit pasti stres ya, gitu. Jadi yang saya bicarakan di situ ada lebih ke bahwa ketika orang punya masalah dan ketika diceritakan masalahnya apa, jangan suka diremehkan gitu. Masalah intinya itu sih sebenarnya. Sempat ke dokter juga katanya. Iya, udah ya Mbak. Tadi kan soal rambut ya. Oke, thank you. Iya Kak.